Pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya. Tadi Pak Ustadz sudah bahas tadi permasalahan pimpinan suatu negara ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya suatu hari nanti Pak Ustadz, kan kebetulan di New York ada wali kota ya kemarin ya, orang Islam, orang Muslim ya. Artinya sekarang zaman sudah cukup maju Pak Ustadz, bisa menerima perbedaan baik di semua negara lah. Terbuka ya, dulu juga kan kita dipanggil sipit, sekarang udah nggak terlalu sekarang. Bukan nggak terlalu lagi, kita biasa saja ya. Artinya penerimaan itu sungguh luar biasa besar ya artinya Pak Ustadz ya. Apalagi sekarang kita ngelihat kan lebih ngelihat orang berbakat dibandingkan dengan agama dan lain sebagainya, latar belakang dan lain sebagainya. Kalau suatu hari nanti Pak Ustadz ada seorang pemimpin yang sangat bagus sekali, kita langsung bilang aja sangat bagus sekali. Bahkan belum ada yang lebih bagus daripada dia untuk memimpin, tapi dia bukan agama Islam Pak Ustadz, untuk menjadi seorang presiden Pak Ustadz. Maksudnya apa nih? Secara Islam, ini konsep kenegaraan ya Pak Ustadz? Kita bicara begini dok, apakah seorang muslim yang hidup di Amerika atau di Australia, yang presidennya non-muslim, mereka tetap patuh pada pemerintahnya? Patuh. Jawabannya iya. Tidak boleh seorang muslim, saya tinggal di Australia nih, saya orang muslim. Peraturan pemerintah nggak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. Untuk ngurus surat ini, surat itu harus ikut peraturan ini. Saya tidak boleh melanggar itu. Nggak boleh saya bilang, oh ini kena non-muslim, saya nggak boleh, saya nggak patuhi. Nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada dalam Islam. Itu memang hukum dasar. Kan tadi dokter bilang bagaimana kalau sudah terlanjur memimpin, kan gitu. Ya orang itu beda masalahnya. Tapi kalau kita bicara, sekarang saya bilang masalah mayoritas dan minoritas. Secara rasional, kalau ada mayoritas dan minoritas ini biasanya pasti orang mayoritas milih yang mayoritas gitu. Itu sudah normal gitu ya. Sebagaimana kalau tadi kasus di New York, kebetulan ada wali kotanya. Ini kan kasus kapan terjadi, dan ini bisa dikatakan dari 100% itu mungkin 1-2%. Ya, persen kecil. Ini bukan berarti menjadi satu tolak ukur. Apakah di semua wilayah pimpinan muslim atau di minoritas muslim adalah, di mayoritas muslim juga ada non-muslim. Itu saya katakan persen saya kecil sekali gitu ya. Di Indonesia misalnya kecil sekali. Di Brunei, di Malaysia mungkin kecil sekali gitu kan. Sebab orang non-muslim jadi pemimpin. Di tempat orang mayoritas non-muslim pun kayaknya kecil sekali orang muslim bisa jadi pemimpin, walaupun berkualitas secara umum memang begitu. Jadi kalau saya sih, kita tidak bisa mengatakan bagaimana kalau seandainya, karena itu belum ada yang terjadi. Terbukti dulu waktu di Jakarta ada Ahok memimpin jalan saja gitu kan. Mungkin ada hal-hal masalah politik ya, saya bilang kayak masalah politik, kayak orang menganggap ini mau diselengserkan dan mau dijatuhkan, dan itu mungkin terjadi, di mana-mana terjadi itu. Tapi dia sempat memimpin Jakarta, stafnya banyak berjilbab wanita, kan itu.